Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Lutfina Aulia. Kali ini kita mau ngobrolin tentang kondisi perkuliahan selama pandemi COVID. Kita akan ditemani oleh Farsha Salsabila, siswa Magister Ilmu Hama Tanaman, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Seperti apa keseruan obrolan kita kali ini? Simak pada video ini. Itu bener-bener lagi lockdown ya? Iya, betul. Apa jadi kayak di Malioboro kayak gitu, apa semua di Jogja nerapin lockdown ya, Syah? Kalau kemarin itu lihat berita kalau di sekitar kosku yang emang ada beberapa gang-gang kayak kompleks-kompleks gitu di lockdown di portal gitu loh. Jadi nggak bisa sembarang masuk ke sana. Terus kalau mau masuk di sana disemprot gitu. Jadi dan benar-benar ada beberapa daerah kosan-kosan yang teman-temanku yang lain tuh pada lockdown juga, pada ditutup, nggak boleh masuk sama sekali orang luar untuk masuk ke dalam gangnya kayak gitu loh. Kalau Malioboro kemarin emang sempet benar-benar nggak ada lockdown, benar-benar lockdown dan nggak boleh lewat situ. Tapi sekarang udah pada dibuka sih. Mungkin bisa diceritain nggak, Syah, kegiatan perkuliahan belum pandemi COVID ini masuk ke Indo? Ya, jadi sebelumnya kayak gimana? Iya betul. Jadi sebelumnya itu kan kita mulai kuliah itu kalau nggak salah Februari akhir ya, Februari akhir itu baru masuk kuliah semester 2 gitu kan. Nah di semester 2 ini kita emang ada agak beratnya gitu ya, ada beratnya adalah praktikum taksonomi serangga gitu, karena di jurusan saya ada matkul itu kayak gitu, dan itu wajib bagi mahasiswa S2 untuk ngambil matkul itu. Nah jadi awal-awalnya kita udah mulai kita kemarin itu gimana ya, Indonesia sendiri gitu kan, nggak terlalu masih santuy gitu ketika ada dari kasus yang pertama masuk di Cina, itu kita masih santuy gitu, belum ada apa-apa gitu. Nah itu udah berselang 1 bulan atau 2 bulan kuliah ya kalau nggak salah, masih seperti biasa kuliah biasa gitu kan. Nah itu selama 2 bulan deh kayaknya, 1 atau 2 bulan kurang ya. Nah jadi pas awalnya ada kasus positif di Indonesia gitu, yang kasus reaktif di Indonesia. Jadi itu awal pertama banget kita diliburin gitu loh perkuliahannya. Jadi itu 2 minggu dulu waktu itu kan. Jadinya kalau dari fakultas kayak 2 minggu dulu diuji gitu kan, karena 14 hari ya masa karantina kan. Jadi ya udah 14 hari. Jadi 2 minggu itu kita coba dulu kuliah online gitu dari melalui daring gitu kan. Jadi ya udah kita nggak lagi kuliah di kampus gitu, langsung diubah kebijakannya kuliahnya secara online gitu. Nah itu 2 minggu. Nah itu kan kita nggak tahu juga ya, misalnya nggak kepikiran sampai ternyata benar-benar sangat kondisinya benar-benar masih tetap naik kayak gitu loh, pasien yang terserang COVID gitu. Nah jadi setelah 2 minggu itu ternyata diperpanjang lagi dari SK rektornya dan dari fakultas kayak gitu, diperpanjang lagi, dan akhirnya selama 2 bulan lebih itu kita kuliah secara online, sama UASnya juga online kayak gitu. Kegiatan-kegiatan praktikum yang biasanya dilakukan di luar kelas itu kayak gimana gantinya? Jadi emang di semester 2 ini ada 2 praktikum. Yang satu itu praktikum mencari serangga, yang satu lagi praktikum toksikologi, pestisida gitu kan. Nah, yang seharusnya kan memang kita di lab, dan yang satu lagi yang di taksonomi itu emang harus hunting serangga di lapangan kan, sama di lab juga. Nah, selama 2 minggu itu, kalau nggak salah 1 minggu itu kita masih kayak tuh ngikutin prosedur gimana kuliah online kayak gitu. Udah mahasiswanya diwajibin download Webex, terus nanti kita udah mulai grup gitu, bikin grup kan, karena sebelumnya nggak ada grup kan. Dia udah mulai bikin grup secara online di WA. Habis itu nanti masukin dosennya, terus dosennya nanti yang ketua kelas, terus dosennya nanti nge-share number meeting ID terus sama password. Nah jadi selama itu seminggu itu ada juga sih sebagian dosen yang dia cuman ngasih kuliahnya lewat WA kayak gitu, nggak lewat bertatap muka secara Webex, secara online kayak gitu. Terus ada juga yang dosen rata-rata pakai Webex gitu sih pas awal-awal kuliahnya secara online. Nah terus yang untuk praktikum, jadi kalau dari praktikum toksikologi emang benar-benar
sudah ditiadakan dari pihak dosennya kayak gitu. Terus kalau taksonomi kita masih disuruh ngumpulin foto serangga di sekitar kos kita atau di sekitar rumah kita kayak gitu. Nanti karena sebelum pandemi terjadi kita udah sempat main ke Wanagama, udah sempet hunting nggak kemana-mana sih, udah sempet hunting ke Bantul, ke Piat, itu cari serangga. Nah ada sebagian serangga yang udah kita pinning kayak gitu. Jadi ya udah pas mau ngumpulin tugas praktikum, jadi ya itu yang dilampirin gitu, foto-foto serangga yang di sekitar rumah atau kos sama yang beberapa spesimen serangga yang udah dipinning gitu. Berarti selama 14 hari itu jurusan itu udah memperlakukan metode kuliah online gitu kan. Iya betul. Terus setelah di hari yang ke-14 kalian sempat masuk ke kuliah offline atau lanjut online terus? Lanjut kuliah online karena benar-benar kondisinya nggak memungkinkan banget waktu itu. Dari SK Rektor keluar ya udah diperpanjang kuliah online-nya sampai mau UAS kayak gitu. Kalau Februari kemarin semester berapa ya? Semester 2. Semester 2, perkuliahan awal kan Februari Iya itu betul, perkuliahan baru awal-awal kuliah langsung ada pandemi akhirnya di online kan. Betul. Selama 14 hari diperpanjang lagi masa kuliah online. Kalau menurut kalender akademik kapan? Apa? Rencananya UASnya itu kapan? Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya keadaan normal kita itu kuliah bahkan libur lebaran tuh cuma berapa hari gitu loh, bisa balik kayak gitu ke rumah. Jadi setelah habis lebaran aja kita masih bisa kuliah kalau secara normal ya, kalau keadaannya normal gitu sebelum ada pandemi. Jadi kalau nggak salah Juli itu kita UAS, tapi sekarang UASnya bulan Mei, akhir Mei. Bulan Mei kan UAS. Terus setelah UAS libur. Udah selesai. Ini kegiatannya ngapain ya? Kalau yang untuk anak semester 3 udah mulai penelitian. Kalau untuk anak semester 2 itu mereka masuk kuliahnya daring lagi sih, kuliah online lagi itu September. Kamu setelah ini masuk ke kan semester 3 ya? Nge-lab kan berarti? Betul. Kuliah matkul udah selesai? Udah. Karena di semester 2 karena S2 itu semester 2-nya udah selesai itunya untuk matkulnya, tinggal tesis lagi di semester 3. Kira-kira nih ya, kondisi yang seperti ini tuh bakalan sampai kapan nih Syah? Kalau menurut edaran kampus? Kalau menurut edaran kampus, kalau dari kampus kita udah ada protokol untuk new normal gitu loh di kampus, di lab juga, di fakultas iya gitu. Jadi udah ada keluaran surat edaran untuk mulai kapan kebijakan protokol new normal itu diterapkan? Mulai, kalau nggak salah mulai hari ini ya. Jadi temen saya tadi ada beberapa yang upload kayak gitu. UGM udah mulai nerapin new normal tuh mulai hari ini tanggal 15 Juni. Jadi kita masih yang anak-anak yang tetap stay di Jogja bisa ke lab kayak gitu, bisa udah mulai penelitian, cuman tetap harus mengurus syarat-syarat surat izin untuk masuk ke lab kayak gitu dari dosen pembimbing. Selanjutnya bisa disampaikan enak nggak enaknya kuliah di saat kondisi seperti ini, terutama kuliah yang matkul ya. Iya betul. Bukan praktik. Jadi tuh sedih banget sih sebenarnya kuliah online tuh nggak enak sebenarnya. Nggak bisa bertatap muka langsung sama dosen-dosennya. Terus kan satu matkul itu ada diampu 3 oleh dosen ya. Nah yang sebelum pandemi kan satu dosen dulu yang ngajar gitu kan. Nah yang sebelum UTS kan. Nah jadi yang dosen yang setelahnya itu nggak ketemu kita gitu, nggak kenal wajahnya, nggak kenal namanya gitu loh. Itu sih satu kelemahannya gitu kan, karena nggak mengenal dosen kita. Nah terus terutama juga untuk anak-anak yang baru, mereka baru aja masuk terus tiba-tiba mereka kuliah online kan gitu kan, padahal mereka baru mau menyesuaikan, baru mau adaptasi di kampus barunya gitu, di lingkungan S2 kayak apalagi di UGM kayak gitu kan. Jadi masih kayak benar-benar sedih sih kalau misal bagi anak yang baru gitu. Bagi kami sih cuman yang satu kayak misalnya dosen masih nggak kenal wajah kita gitu, karena ada beberapa matkul yang kita ambil dari
beda jurusan kayak gitu, kayak matkul dari fitopatologi kita sit in ke kelasnya kayak gitu kan. Nah terus sama apalagi ya, terkadang ini juga sih koneksi kayak gitu. Yang kedua, kalau misalnya kan kasihan juga teman-teman yang kosnya dia nggak punya wifi kayak gitu, dia cuma mengandalkan paket data. Tapi alhamdulillah sih ada bantuan selama masa pandemi dari UGM dan dari fakultas kayak gitu, dikasih kuota internet untuk kuliah kayak gitu. Terus yang ketiga, apa lagi ya kelemahannya, mungkin interaksi dengan dosennya lagi terbatas gitu ya? Iya betul, interaksi dengan dosennya itu terbatas, cuman ya gimana ya, cuman kita mendengarkan, jadi tuh kayak kuliahnya cuman satu arah banget kan. Misalnya dosennya cuman ngasih materi tok, ngasih penjelasan tentang materi yang akan dikuliahkan hari ini, udah selesai gitu kan. Kita nggak bisa, karena kita tuh ada ada syarat-syarat untuk ngikutin kuliah online kan, jadi kita nggak boleh ngidupin video gitu loh, videonya gitu. Jadi biar yang bisa ngidupin video tuh cuma dosen gitu, jadi mahasiswanya nggak boleh, kecuali itu dari izin dosennya kayak gitu. Bahkan mikrofonnya emang harus di mute gitu kan. Jadi emang gitu sih kalau pakai Webex. Enaknya kok kelebihan berarti ya? Iya, kalau kelebihannya mungkin apa ya? Kalau kelebihan ya kita bisa dengerin kuliah, tapi jujur sih ya, selama selama kuliah online itu masih bisa rebahan gitu loh, rebahan sambil dengerin dosen oh ya gitu. Nggak perlu ganti baju. Iya betul, belum mandi, posisinya masih di atas tempat tidur kayak gitu. Jadi kita nggak harus style anak kuliah banget lah gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa gitu, kecuali kalau misalnya dosennya emang benar-benar harus minta mahasiswanya video, dihidupin videonya, ya baru kita siap-siap gitu, paling pakai jilbab doang kayak gitu. Itu sih mungkin kelebihannya. Sama kalau nggak tahu sih ini kekurangan atau kelebihan ya, kita tuh merasa, jadi waktu itu benar-benar angkatanku merasa 2 minggu itu slow-slow aja loh, maksudnya slow-slow aja kuliah online. Kok kita slow-slow banget ya fakultas kita gitu loh, fakultas sebelah dan teman-temanku yang lain tuh pada banyak tugasnya gitu loh, sampai malam mereka kuliah online tuh ada gitu loh. Nah kami tuh kayak, makanya tuh ada sebagian, karena ada sebagian dosen kita tuh nggak mau kuliah tatap muka secara online gitu kan, cuman ngasih materi doang di grup WA gitu. Jadi kita benar-benar kayak merasa ya udahlah. Nah setelah 2 minggu itu, pas keberlanjutan adanya kuliah online, dan itu banyak banget tugas kita kayak gitu, bertumpuk-tumpuk, setiap hari itu bakal ngerjain tugas terus kayak gitu. Itu sih. Selain harus dengerin dosen pada saat kuliah online, kalian juga tetap masih mendapatkan tugas-tugas. Iya betul. Iya, tugasnya semakin banyak gitu loh. Kalau karena secara online kan, karena kita kata dosen kan, karena banyak kesempatan di rumah, di kos gitu. Jadi kalian harus banyak belajar gitu, harus banyak. Jadinya tugasnya diberiin banyak juga. Gitu. Kalau praktikum gimana sih? Kan tadi kan kalian ada 2 yang harus praktikum. Yang satunya mata kuliah toksikologi, sama satunya taksonomi. Nah, yang toksikologi itu gimana? Kalau toksikologi itu kan seharusnya kita labnya di toksik ya, labnya Pak Andi. Itu kayak gimana cara pengaruh pestisida, insektisida ke serangga kayak gitu loh. Jadi kita ujinya tuh serangga. Nah, kan awalnya emang lumayan berat sih, sangat-sangat berat sebenarnya praktikum ini gitu. Apalagi kalau nanti penelitian kita terkait dengan toksikologi kayak gitu. Ini tuh wajib kita paham gitu. Nah, jadi karena benar-benar pandemi, kita nggak ada Pak Andi memutuskan ya benar-benar nggak ada lagi praktikum gitu. Kita nggak ngikutin praktikum, dan praktikumnya ya udah hilang begitu aja gitu sama pandemi. Diganti apa? Nggak ada sih, alhamdulillah sih dari Pak Andi nggak ada diganti apa-apa. Soalnya bingung juga gitu loh, bingung juga mau ngapain gitu loh. Saya kalau nggak di lab gitu kan. Berarti full materi ya? Ngaruh nggak kalau kayak gitu kan nggak ada praktikum? Iya ngaruh banget. Kemampuan. Iya betul. Kemampuan kita. Emang bener Mbak Vina, jadi sangat ngaruh gitu. Sangat ngaruh banget.
ya itu tadi Farsa bilang kan, saya bilang gitu bahwa apalagi kalau kita mahasiswa yang mau ngambil tesis atau topik penelitiannya itu tentang toksikologi insektisida terhadap serangga, perubahannya gimana, morfologinya gimana, itu benar-benar harus paham kayak gitu loh. Karena kayak kalau penggunaan insektisida kan harus tahu gunain dosisnya berapa gitu kan, terus volume semprotnya berapa, nah itu tuh harus paham gitu loh. Kalau misalnya nggak ada praktikum sama sekali, ya cuma teori doang gitu, teori doang, dan ketika dipraktekkan nggak bisa gitu. Oh iya, kamu terakhir ke kampus kapan, Syah? Sebelum pandemi ini? Oh, selama pandemi ini kamu sempat Selama pandemi pernah ke kampus PAU sih, bukan kampus fakultas. Karena ada lihat kakak tingkat nge-lab di PAU, di gedung biotek, itu kayaknya bulan apa? Oh, berarti masih boleh? Masih boleh, tapi harus ada surat dari izinnya dari pembimbing, nanti naiknya ke fakultas, habis itu naiknya ke rektor, baru dikeluarin surat. Selama pandemi itu kampus tuh sebenarnya masih buka ya? Iya, masih buka, cuman dibatasi. Tutup. Iya, dibatasin gitu, nggak boleh lebih dari 8 orang di lab kayak gitu selama pandemi. Dosen itu di kampus atau di rumah ya? Kalau di dosen kemarin rata-rata pas ngasih kuliah online di rumah semua kok. Tenaga pendidik itu Betul, masih di kampus? Ada. Masih kampus apa diliburin? Nggak ngampus kok, tenaga pendidik, dosen-dosen nggak boleh ngampus kan, itu bener-bener lagi kondisinya bener-bener lagi yang ngeri banget kan pas itu. Jadi ya udah, jadi rata-rata dosennya ngasih kuliah tuh bukan dosen, kayak waktu kita ngurus wisuda itu loh, itu apa sih namanya? Oh, yang bagian itunya ya, bagian Mbak Ari administrasinya ya. Kayaknya kalau bagian administrasinya ada sebagian mereka bisa masuk gitu loh, cuman nggak full kerjanya, cuman ya siang balik kayak gitu, nggak sampai seharian. Petugas perpus, ya perpus buka apa tutup ya? Tutup kok, perpus tutup. Tutup. Terus SKK? Kalau SKK masih ada sih. Kamu nggak ke kampus sama sekali yo, selain ke PAU itu Syah? Nggak boleh, karena ya itu harus ada surat lewat gitu mungkin. Kalau lewat mah lewat enggak deh, ke depan Fakultas Pertanian enggak. Soalnya kan kemarin kan dari fakultas kita kan ada yang bantuan itu. Nah, teman-temanku udah ada yang sebagian ngambil, tapi aku nggak ngambil. Jadi mereka kan ke kampus, nah aku enggak gitu. Titip. Soalnya males sih ke kampus gitu. Udah males, mager. Oh ya, di UGM ini kan banyak banget ya mahasiswa dari luar Jogja kuliah di UGM. Bagi mereka yang mahasiswa perantau ini yang belum bisa pulang karena pandemi itu, di sana kondisinya kayak gimana, Syah? Apakah dapat bantuan? Oh iya, jadi kalau di kos kita dapat, ada dari Pak RT itu emang didata gitu loh, siapa aja anak kos yang masih stay di Jogja gitu loh, belum nggak bisa balik. Ya udah, jadi kita dapat bantuan, berasnya lumayan sih, 2 bungkus gitu, terus mie, teh gitu, itu dapat dari tiap anak ya. Tapi itu jadi satu sih, maksudnya ini untuk yang tadi kan 2 karung kecil, berapa kilo sih? Itu kayaknya 5 kilo. 5 kilo tambah 2 berarti 10 kilo, sekitar 10 kilo beras, mie-nya sekitar 2 kali 7, sekitar 15 bungkus, terus sama teh kayak gitu, itu dari PRT sama dari masjid, terus dikasihkan ke satu kos kita kayak gitu. Terus dibagi-bagi tiap hari. Kalau dari kampus dapat bantuannya berupa apa, Syah? Kalau dari kampus setahu selain kuota ada telur, beras, sama Indomie, terus Masako, bumbu-bumbu gitu sih. Ada temenku dia dapatnya gitu. Nah terus alhamdulillahnya sih, bahagianya karena saya dosen pembimbing saya juga ngasih bantuan gitu, bukan ngasih bantuan sih, ngasih kayak makanan gitu, ini buat di kos kayak gitu. Jadi bahagia aja. Pak Alan? Iya. Pak Alan ngasih itu. Pak Alan jadi tiap pembimbingnya, kayak tiap anak pembimbingnya tuh ngasih itu Pak Alan. Jadi ada susu Ultra Milk yang gede itu loh, yang kotakan itu dikasih 1, terus jeruk, dan itu jeruknya manis banget, enak banget, jeruk, habis itu kerupuk, habis itu roti cheese cracker itu loh,
Oh, Iya, kamu sungguh tangguh mahasiswa-mahasiswa di pandemi ini. iya Oke. begitulah Mbak Vina. Selanjutnya, kebijakan itu tuh tepat nggak? Tepat semua sih alhamdulillah, karena kan kemarin juga dari riset Dikti kan semuanya emang dimajuin semua gitu loh. KBM-nya juga diatur ulang gitu kan. Yang awalnya kita UAS bulan Juli, rencananya bulan Juli, malah naiknya ke bulan Mei gitu. April Mei ya, kayak bulan Mei. Terus habis itu setelah itu tuh ada lagi kebijakan baru, kayak misalnya KBM-nya ternyata tetap dilaksanakan secara daring kan. Dan itu nggak tahu nih kalau misalnya pun meskipun UGM-nya udah nerapin new normal gitu kan. New normalnya itu ya berlakunya untuk anak-anak yang stay di Jogja gitu. Ya enggak juga sih, yang anak-anak yang di luar Jogja juga ya itu ada protokolnya juga, ada kebijakan baru juga dari rektornya juga gitu loh. Jadi anak-anak UGM yang dari luar Jogja mau balik lagi ke Jogja kan harus memenuhi syarat-syarat gitu kan, harus tes rapid, kalau harus menunjukin tesnya itu negatif gitu, terus nanti baru mereka ke GMC daftar kayak gitu loh, pokoknya ngisi-ngisi kuesioner itulah, terus mereka baru bilang ke PRT gitu loh, lapor dulu ini ada mahasiswa yang datang dari luar Jogja, terus mereka baru isolasi mandiri gitu 14 hari di kosnya masing-masing kayak gitu. Terus Baru boleh terus habis itu KBM-nya kan semakin banyak banget gitu. Jadi rencananya emang dari sampai bulan Oktober dimulainya Oktober itu mereka yang anak-anak semester 2 tuh masih ngelaksanain kuliah online gitu. Terus sama yang anak-anak yang mahasiswa baru pun PPSMB-nya juga dilakukan secara online. Habis itu kuliah KKN-nya juga dilakukan secara online. Kayak gitu kan nggak seru kan? Iya, KKN-nya online. Wacana atau emang udah jalan? Udah ada jalan. Udah sebagian teman-teman yang anak-anak mahasiswa S1 yang udah ada sebagian mereka KKN-nya secara online. Terus ada juga mereka cuman bagiin masker ke masyarakat di sekitar Jogja kayak gitu. Iya, KKN-nya udah online. Karena itu udah dari rektor sih, orang PPSMB aja pun online kayak gitu. Orang sekarang aja menyambut mahasiswa baru di Fakultas Pertanian tuh tiap jurusan tuh lewat online semua gitu sekarang. Nggak tatap muka secara langsung. Dan kebijakan-kebijakan itu ada nggak masukan yang ingin disampaikan sebagai mahasiswa yang mendapatkan dampak dari kebijakan itu? Iya sih, sebenarnya kalau yang dampak banget itu ya kayak misalnya kita yang mulai penelitian ya, sebenarnya tuh itu sih yang sedih banget ya. Misalnya untuk mahasiswa yang baru mulai mau penelitian kan bingung kan, kita harus ngapain gitu kan, karena di posisinya kondisi pandemi ini tuh harus mulainya gimana. Terus kan kita juga nggak bisa jauh-jauh, misalnya kalau kita mau cari bahan penelitian, kayak misalnya mau cari serangga yang mau diriring misalnya ke Bantul, ke Jogja, ke Gunung Kidul gitu kan, kita nggak boleh jauh-jauh itu juga. Nah terus emang agak ribet banget sih. Jadi tiap fakultas itu kebijakannya beda-beda gitu loh, Nat. Temenku ada juga yang misalnya harus benar-benar syaratnya tuh harus semuanya dipenuhi gitu. Ada sebagian di fakultasku lumayan cukup ringan gitu kan, cukup ringan kebijakannya gitu, nggak sampai benar-benar semuanya harus dipenuhi kayak gitu loh. Jadi berat sih bagi mahasiswa yang menurutku kebijakan ini itu lebih menitik beratkan. Jadi ini kebijakan itu tuh lebih ke untuk mahasiswa yang di luar Jogja, Not. Jadi kan mereka agak ribet ya mau balik lagi ke sini gitu, harus ngurusin persyaratan yang begitu banyaknya gitu loh biar mereka bisa balik lagi ke Jogja. Itu sih, cuman itu kebijakannya yang benar-benar sangat benar-benar ya gimana ya, maksudnya entah itu meringankan atau memberatkan bagi mahasiswa yang di luar Jogja mau balik lagi ke Jogja. UKT masih sama nggak, Syah? Iya betul, aduh baru inget, untung diingetin Mbak. Jadi Mbak Vina emang bener, UKT itu juga salah satu yang kita beratin kemarin kan ada beberapa aliansi mahasiswa pasca ya gitu kan namanya. Jadi itu ada diskusi publik gitu sama kalau nggak salah sama keuangannya UGM yang pasca gitu kan. Jadi tuh kita setidaknya dari mahasiswa kan
apa ya, kan kita kuliah online kayak gitu, nggak ke kampus, nggak menikmatin fasilitas kampus kayak gitu. Ternyata UKT-nya masih sama aja gitu, nggak bisa nggak ada pengurangan sama sekali dari pihak fakultas ataupun dari pihak kampusnya gitu kan. Nah kemarin ada muncul keluar surat rektor juga gitu, ada cara-cara yang kalau mau ngurus peringanan biaya UKT kayak gitu, ada lumayan ribet juga sih gitu kan. Mending ya udahlah kita bayarnya normal, jadi tuh UKT nggak ada turun sama sekali dan nggak ada pengurangan sama sekali kayak gitu, padahal kuliah online. Apa bantuan yang UKT tuh UKT kuota itu per anak berapa ya? Kemarin 100.000 kalau nggak salah, 100.000. Harapan kamu buat kampus untuk kedepannya kayak gimana dengan menyongsong kondisi new normal? Cuman satu sih harapan kita, apalagi yang untuk anak-anak yang mau penelitian tuh, semoga pandemi ini segera berakhir gitu kan. Segera benar-benar kita bisa hidup benar-benar bukan lagi melebihi normal lah gitu kan. Normalnya bukan karena masih ada pandemi kayak gitu loh, benar-benar ya udah gitu. Harapannya kita bisa balik lagi secara yang seperti biasanya kayak gitu, biar bisa mulai penelitian. Terus soalnya kita masih bingung juga sih mau penelitiannya tuh. Terus ya mudah-mudahan juga ya itu sih harapannya, cuma satu. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyimak obrolan kami. Kritik dan saran dari teman-teman akan sangat saya harapkan untuk program ini demi obrolan yang lebih asik dan bermanfaat buat ke depan. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.